Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Subhanallah, luar biasa ya. Assalamualaikum Pak Mulyadi. Ya, Sehat ya? alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Pak Chandra tumben. Ada apa nih Pak? Senang sekali Bapak datang. Iya, Bapak mau izin nih Pak. Ya, izin apa nih Pak? Iya Bapak, tadi kan Chandra ngobrol-ngobrol dengan pengajar Alek. Bapak ya. Pak Alek. Pak siapa namanya? Pak Alek ya? Pak Alek, Alek sendiri. Oh gitu, Pak Alek itu ternyata seorang pengajar yang hebat, makanya saya tiba-tiba harus hadir ke sini untuk wawancara beliau Pak ya. Pak, saya mohon izin untuk wawancara beliau Pak ya. Silakan Pak Chandra dengan senang hati. Kebetulan beliau itu adalah salah satu pengajar senior dalam pendidikan non formal. Iya. Nah, di dalam pendidikan itu kan yang paling demenan itu kan dari hati dan juga kasih sayang. Nah, beliau ada. Silakan Pak. Oke, siap. Terima kasih ya Pak. Sama-sama Ya, Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, like, subscribe, komen, dan share dulu ya agar channel ini terus berkembang. Terima kasih. Iya, si Chandra Kiran saat ini Chandra sudah berada di homeschooling Tunas Karya Bangsa dan ada seorang guru hebat yang akan Chandra wawancara. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Luar biasa Pak, boleh Warahmatullahi wabarakatuh. boleh dibuka maskernya dikit kali ya biar suaranya bisa terdengar. Oh, iya. Oke. Buka itu kami ya. Iya Pak, Bapak namanya siapa nih Pak? Dengan Pak Alek, Pak. Pak Alek, luar biasa ya. Kalau murid Bapak biasanya manggil Pak Alek ya? Ya, dengan Kak. Kak Alek ya? Kak Alek. Subhanallah, kayak anak pramuka ya. Kak Alek ya. Kakak Alek. Oke, Pak kita tadi ketemu ya Pak di masjid Pak ya, di Masjid Al Mumin ya. Karena Kak Alek itu ada filosofinya. Kak Alek ada filosofinya. Filosofi itu ada kedekatan emosional Subhanallah ya. antara guru dengan murid. Oh, iya. Antara guru dengan murid itu Mhm. kita menentukan kondisi Iya. bahwa guru itu multifungsi, bisa sebagai kakak, Iya. bisa sebagai teman, bisa sebagai orang tua. Oke. Bisa tempat berbagi, apalagi bertanya, apalagi menimba ilmu. Jadi kita lebih familiar tuh dengan kakak. Subhanallah ya, dengan panggil Kak ya. Ya. Ini memang kalau misalkan di homeschooling itu panggilannya Kak atau hanya Bapak aja, hanya Pak Alek aja yang dipanggil Kakak? Kak Alek. Hanya Bapak aja? Ada sebagian besar dengan kak, kalau anak-anak kakak ya. Oh gitu. Walaupun saya udah kepala 5 ke atas, tapi mereka sudah familiar dengan kakak. Familiar dia panggil Kakak ya. Tapi sepengetahuan Bapak atau Kak Alek ini kalau di homeschooling yang lain, Ya. guru-gurunya dipanggil Kak atau tetap Pak Guru Bu Guru? Tergantung kalau mereka sudah jam terbangnya mengajar sudah lebih setahun, Iya. itu udah ada kedekatan emosional, itu mereka kebanyakan manggil kakak. Gitu. Tapi kalau baru berkenal pakai Iya. bapak, Mhm. ibu, gitu kan. Tapi memang kami sengaja kondisikan jangan guru terkesan gap, bukan gap ya, terkesan jauh ya. Jadi Iya. kita ada membentuk semacam Chemistry sebagai teman lah Pak ya. sebagai teman ya. Jadi seenggaknya kalau anak belajar itu Mhm. dia harus membuang jauh-jauh ada Iya. pikiran-pikiran yang negatif, sepertinya misalnya sakit gigi, Iya. ada peralangan atau mungkin sakit perut. Nah, kalau dia sudah mengenal kakak, dia akan Iya. spontan menyampaikan kondisinya, dan seorang guru tuh atau kakak ini harus arif dan cekatan membaca situasi kondisi siswa. Oke, subhanallah ya. Eh, Pak, baik, kita kembali ke awal dulu Pak ya. Jadi ini sebenarnya Bapak itu, Pak Alek itu sebelumnya mengajar di mana atau mungkin riwayat sejarah Bapak sedikit lah seperti apa sih sebelumnya gitu? Atau dari tahun berapa sih mulai mengajar? mengajar tahun 94 sampai Iya. Bapak. Oh gitu. 94 ya? 94 sampai sekarang nggak pernah putus Aha. mengajar karena sudah menjadi darah daging ya, sudah menjadi kebiasaan yang sesuai dengan jati diri dan jiwa kita. Iya. Ini Bapak kalau nggak salah, kalau udah 3 bulan nggak ngajar itu Bapak demam atau gimana ceritanya? Pak? Ya, kadang-kadang kangen sama anak-anak. Kangen sama anak-anak ya? Kalau ketemu anak-anak itu kita meriang, jadi hilang meriangnya. Subhanallah ya, luar biasa ya. Dan mereka juga merespon juga begitu. Oh gitu. Kadang jadi kita ketemu anak-anak itu dalamnya enak jadi enak gitu Iya. ya. Pak, apa sih bedanya belajar atau mengajar di homeschooling sama mengajar di sekolah biasa, Pak?
ya perbedaannya hanya teknik mengajar. Aha. Kalau homeschooling itu sangat lentur dan fleksibel. Sangat lembut dan fleksibel. Lentur. Lentur di sini boleh di pohon kelapa, Aha. boleh di pinggir sawah umpamanya, tidak Iya. ada larangan selagi anak menikmati dan pembelajarannya berlangsung dengan baik Iya. dan ada hasil diharapkan, itu nggak ada masalah. Itu kan dari situasi tempat Pak ya, bahkan boleh di dalam mobil, boleh di Ya, manapun, atau selagi mungkin boleh di kondisi atas itu mendukung, jeep Pak. sarana prasarananya memadai. Iya. Sedangkan di sekolah formal satu anak 10-30 siswa, Aha. itu di formal. Kalau di kami homeschooling? satu siswa satu guru. Oh, Suwano ya. Nggak bisa pagi, boleh siang, atau sore, Aha. sore bisa malam. Berarti fleksibel banget untuk waktu dan juga tempatnya ya Pak. Ya, jadi Nah Pak, kalau untuk cara mengajarnya seperti apa Dok? Di homeschooling? cara mengajar itu ada 3 kategori guru mengajar, sebenar-benar mengajar, asal mengajar, tidak mengajar. Kita kembali ke diri kita masing-masing, artinya benar-benar niat mengajar atau tidak, itu berpengaruh, karena anak kan sensitif. Mereka dia Iya. tahu guru itu benar mengajar, Iya. atau asal mengajar, atau dia tidak mengajar. Jadi kembali ke pribadi guru yang bersangkutan. Iya. Kalau guru berdi hatinya mengajar, apalagi sikap dengan tulus, dengan bahasa yang simple, yang gampang dicerna, itu kelihatan niat kita itu kan kelihatan di ucapan, Oh gitu. sikap dan bahasa tubuh kita. Anak-anak itu kan sensitif, jadi kalau mereka juga akan peka juga menerimanya. Jadi kalau kita bangun chemistry-nya sudah dapat, itu insya Allah hasilnya maksimal dan kita mentransfer ilmunya itu akan jadi mudah. Oke, Suwano ya Pak. Dicerna. Boleh dong Pak dicontohin Pak, kalau misalkan ini ada anak-anak sedang tidak mood belajar, Ya. itu Bapak cara mengajarnya seperti apa? Ya, kita harus lihat dari mimik wajahnya. Aha. Kenapa kok kelihatannya pusing? Kenapa nggak bisa makan? Kenapa bisa tinggi? Oh, kalau begitu ya kita ganti hari, cari hari yang tepat ya. Jangan dipaksakan pada dulu gitu kan. Bukan kita manjakan anak, enggak, tapi kita gurunya bisa membaca dari raut muka anak, dari nada bicara anak, sehingga Iya. kita bisa meresponnya dengan bijak. Jangan sampai sama sekali memaksakan kehendak, Iya. atau dengan kekakuan kita. Kalau jam belajar nggak ada istilah yang lain, itu kita nggak bisa seperti itu. Oh, Itu Suwano. dituntut kepekaan dari seorang guru Iya. terhadap muridnya. Jangan sampai kalau perempuan dia mungkin lagi berhalangan, pikirannya arif. Ya walaupun kita sesuai jadwal, sudah ada jadwal, ya harus bijaksana. Boleh nggak Pak dicontohin kata-katanya seperti apa atau bagaimana, atau mungkin Bapak pernah punya pengalaman seperti apa dalam mengajar ketika anak yang lagi nggak mood, atau mungkin seperti apa Pak? Gimana Pak? Ya dari sampel sangat sederhana sekali, dengan WA-nya kita arif. Karena rata-rata anak-anak ini sudah jam mengajarnya sudah lama, ada yang 6 tahun, 7 tahun, 10 tahun ya. Iya. Jadi kita dari satu patah kata aja bisa memaknai bahwa anak ini benar-benar sakit. Bukan akal-akalan, bukan bohong-bohongan. Iya. Karena Oke, karena rata-rata anak-anak yang belajar itu memang haus belajar dan mempunyai kesadaran belajar yang tinggi. Anak yang belajar yang tinggi itu akan mustahil kalau dia berbohong atau akal-akalan. Kita bisa baca. Iya. Ya, kalau anaknya sudah belajar bolak-balik ke toilet, cari tisu segala macam, iya, itu kita bisa mencermati ini anak kita fotoin atau nggak suka mata pelajarannya, atau terpaksa, atau belajar karena orang tua. Itu bisa membacakan dari anak yang benar-benar belajar di hatinya sendiri. Oke. Pak, maaf hari ini belajar. Oh, kenapa? Aku lagi dapat. Oh gitu. Kalau itu jangan dipaksakan hari ini ya. Oh iya Pak, makasih Pak, makasih Pak. Aku benar sakit loh Pak. Iya. Kan Bapak udah lama udah tahu ajang kenapa. Ya kalau memang gitu ya jangan paksa, kita cari hari yang lebih. Kita berobat dulu, habis itu ya kita ya belajar. Oh gitu. Ya. Oh iya Pak, terima kasih ya. Dengan hanya beberapa kali dia ngomong terima kasih, berarti anaknya belum sakit. Buktinya berapa menit setelah itu dia fotokan, tidak berobat. Maka obat itu difotokan, bahkan anak itu benar-benar sakit. Suwano. Bayangkan kalau anak sakit kita paksa belajar, baru hasilnya. Dia lempar buku, jangankan salahkan anak, jangan harap anak bisa belajar lagi minggu depan. Tadi tanpa Bapak meminta, dia udah melaporkan segala sesuatu yang dia kerjakan Mbak ya. Dan itu dia itu ingin Bapak itu melihat, oh iya gitu. Iya. Dan ingin dikomentarin ya. Tidak langsung dia mendapat support.
dia mendapat perhatian, Iya, iya. kita berikan pengayoman, kita berikan pengertian bahwa anak itu masa aman, masa nyaman. Nah, pengertian ini punya makna psikologis yang dalam bagi mereka, sehingga timbul empati, timbullah chemistry, timbullah bahwa pasti minggu depan besoknya tersebut semangatnya lebih tinggi. Oke, Pak. Bayangkan kalau anak sakit kita paksa belajar, hal yang mustahil. Ya, Pak, mau tanya dong, Pak. Kalau misalnya nih, Bapak kan pernah berkata, jadi kalau kita itu mengajar itu harus dari mimik kita, dari gaya kita, cara bicara kita itu harus diatur. Itu seperti apa tuh, Pak? Bukan diatur ya, sebenarnya itu kembali ke niat kita masing-masing. Iya. Kalau kita mengatur berarti kita merekayasa, itu nggak maksimal. Iya, iya. Sebenarnya kalau kita benar niat yang dalam, yang tulus mengajar, itu betul-betul bisa mengajar juga. Ya kan, jadi kapan kita intonasinya tinggi, kapan kita rendah, kapan kita menekan kata-kata kunci yang diberikan ke siswa itu nadanya bagaimana. Kalau kita benar-benar dalam tulus mentransfer ilmu ke anak, itu nadanya itu akan berbeda. Oh gitu. Akan berbeda. Mungkin ya ini loh matematik trigonometri ini harus kuat. Materi prasyaratnya itu apa? Misalnya segitiga. Itu namanya adalah sedikit. Gini aja, Pak. Ya, anak sudah paham. Ulang, Pak. Sekali lagi, ulang. Ini contohnya kita ambil topik fungsi trigonometri. Suatu fungsi itu kan hubungan antara variabel domain dan kodomain. Variabel domain itu seperti apa ya? Adalah bilangan atau variabel. Salah satunya namanya adalah sudut istimewa. Nah, di mana istimewa itu kan kita ada paparkan sebelumnya. Anak itu mungkin setahun yang lalu lupa. Tetapi kalau kita kembali mengingatkan kembali dengan ada tekanan tertentu waktu tahun yang lalu, kita kembali dengan tekanan yang sama bahwa ini adalah sangat penting, anak akan cepat mengingatnya. Keluar rumah, ibarat fundamennya harus kuat, dengan fundament itu dia kokoh, basicnya harus kuat, sehingga kita menyambung materi berikutnya akan mudah. Jadi baik guru maupun siswa sama-sama menyenangkan gitu, dan hasilnya juga maksimal. Oh gitu. Pak, kalau suka duka dari mengajar di homeschooling apa sih? Kalau suka dukanya ya kalau sangat sukanya itu apabila anak ini kita bina dan bertahun-tahun dan kita sama orang tua, sama keluarga, saudaranya itu sudah merasa keluarga ya, dan saling udah sangat dekat, Pak ya? Sangat dekat, itu indahnya luar biasa. Subhanallah, itu sukanya ya? Ya, sukanya. Kalau dukanya? Kalau ketemu anak yang punya pola pikirnya, yang malas, yang tidak ada kesadaran belajar, dan belajar itu bagi mereka itu beban, dan itu yang pikirnya hanya lulus tanpa belajar, itu dukanya susahnya luar biasa, dan itu memang tantangan kita nggak mudah. Iya, berarti harus belajar terus ya bagaimana cara menghadapi dia ya, gitu, anak itu ya. Jadi memang kami merintis anak-anak bukannya sebulan, 2-3 bulan, dan bertahun-tahun. Subhanallah ya. Okay. Jadi kalau anak yang baru ya kita butuh waktu untuk mendapatkan chemistry atau moodnya belajar itu. Oh iya. Jadi dukanya itu kalau tipe anak yang anggap belajar itu beban, atau belajar itu hanya sekedar formalitas, atau belajar itu tidak penting, tidak perlu, hanya dibutuhkan jasa, itu bagi kami sangat beban sekali. Iya, Pak, ini kan homeschooling Tunas Karya Bangsa ya, Pak. Ini udah berapa lama nih Pak berdiri, Pak? Tahun 2006. 2006 ya, Pak? Oh gitu. Aduh, udah berapa lulusan, Pak? Wah, alumni? Ratusan ya? Udah banyak juga, Pak ya? Sudah banyak. Wah, subhanallah ya. Ini kalau misalkan homeschooling, Pak ya, itu ada kelas 1 sampai 6 itu? Oh iya pasti sama. Ini SD, SMP, SMA atau apa ya? Sampai SMA. Sampai SMA ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sampai 12. Oh gitu. Ada IPA dan IPS. Itu kalau mungkin ada yang bertanya nih Pak, biayanya berapa sih Pak? Wah, atau kisaran berapa sih Pak? Apa gimana sih cara membayar dari homeschooling Pak? Saya hanya pengajar Pak. Oh gitu, atau mungkin harus datang ke sini aja Pak ya? Kalau misalnya ada yang mau bertanya langsung aja ke sini ya? Karena gampang sekali di website dikasih. Oh gitu, websitenya apa Pak? Tunas STKB. Oh gitu. Ya, Tunas Karya Bangsa diklik itu. HSTKB ya? www.hstkb.sch.id ya? Lagi pula kita biaya itu subsidi silang. Subsidi silang ya? Oh gitu.
Berarti yang mampu bayar Mungkin gitu. bagi saya pribadi itu bukan ranahnya saya, Pak. Oh gitu. Ya, saya Iya. hanya mengajari. Ya siap lah. Pokoknya nanti kalau misalnya ada yang mau bertanya langsung aja hadir ke sini ya. Silakan aja ke sini. Ini ada di- telepon atau website atau WA atau chatting. Iya, semua namanya. Mudah sekali. Nanti kita kasih tahu lah ya WhatsApp-nya apa atau mungkin apa tuh namanya. Oh ya, kita berada di Jalan Cipta Raya, Blok A nomor 1 ya Pak? Bangun Cipta Raya. Iya, Kelapa Gading ya. Nomor 1 Kelapa Gading. Jakarta Utara ya. Oke deh. Pak, terima kasih ya Pak udah kita wawancara hari ini. Dan semoga nanti bisa menginspirasi guru-guru yang lain lah ya. Amin, amin. Jadi kuncinya mungkin diulang kembali Pak ya. Kunci guru sukses atau mungkin guru yang Kunci guru sukses di samping dituntut kesabaran, kearifan, ketakasan dan kecekatan tentang psikologi anak. Logikanya anak sakit jangan dipaksakan belajar. Dan bahasa memberikan pengertian, empati yang tidak dibuat-buat. Kalau dengan tulus kita menyampaikan, anak juga terus menerimanya, itu nyambung. Dan kesambungnya ini suatu yang kata-kata kunci, nyambungnya antar bicara seorang guru dengan anak. Nah ini kata-kata kunci. Intinya apa? Guru itu percaya sama anak, anak itu sama guru. semua ya. Nah itu kunci sukses ya. Kepercayaan ini yang paling penting dan sangat penting sekali. Oh itu. Dan bagaimana caranya seorang guru membentuk kepercayaan anak. Kalau anak nggak percaya ya repot. Iya, berarti antara hatinya guru dan hatinya anak tuh klik Pak ya. Klik. Gimana caranya mengklikkan itu harus di Di samping sabar juga cukup dengan sabar, harus arif, peka, bijaksana. Suanawa ya. Kita bijaksana di sini, ya kita harus lentur dan fleksibel. Oh luar biasa. Pakai suatu persoalan gitu. Ini kalau Pak Alek ini mengajarnya di homeschooling Tunas Karya Bangsa aja atau mungkin di tempat lain juga? Iya sudah. Saya ngajar 20 tahun lebih ya, jadi udah nggak terhitung. Suanawa ya. Itu udah banyak juga ya Dari lokasi-lokasi yang di. Atau rumah, atau lembaga, di lobi apartemen, lobi Iya. hotel, di restoran, dan di gang-gang, Iya. kantin-kantin, di mana aja. Suanawa Dan ya. saya hobinya itu tidak mau di formal. Oh gitu ya. Dan itu nikmatnya luar biasa. Kita mengajar, pasti ada, tapi hasilnya maksimal. Suanawa ya. Contohnya saya nggak ada punya ruangan gedung sebelum berdiri sekolah, ada di lorong-lorong apartemen. Suanawa Atau ya. di kafe-kafe. Kalau jam 3.00 kafenya kita beli 1 gelas roti, 1 susu sama roti, paling seberapa anak, 3-4 anak langsung belajar makan bersama sama anak. Nah, dari rezeki kita sedikit kita bayarkan ke anak-anak, itu Iya. maknanya luar biasa. Suanawa ya. Karena mengajar di sampai kolam renang itu ada suasananya yang bagaimana ya, saya mengakomodasikan itu bahwa ini rumah kalian kedua, inilah orang tua kalian kedua. Ya, kita juga jangan masa guru kepala sekolah kita jangan ada gap atau gengsi atau tuh jauh-jauh. Bayangkan anak murid anak sendiri, kamu ya keponakan sendiri, bagaimana kita dengan keponakan itu ke anak. Suanawa ya. Jadi kita nggak ada berpikir negatif Pak ya. Nggak ada. Kepada murid ya. Dia sangat merasakan sekali. Iya, Suanawa ya. Oke deh Pak. Sederhana aja, intinya kepercayaan. Iya, siap. Kalau percaya sudah mudah. Sebaliknya kalau murid nggak percaya ya repot. Baik Pak. Pada maksimal. Oke. Pak Alek terima kasih ya. Sama-sama. Sudah berhasil kita wawancara. Semoga Bapak sukses terus dan sehat terus ya Pak. Ya, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana tadi wawancara Chandra dengan salah satu guru hebat ya guru homeschooling Tunas Karya Bangsa yang ada di Kelapa Gading. Saya Chandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.